Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh yang berbahagia, kita lanjutkan kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa basyir, dan berilah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Jadi yang diberi kabar gembira itu adalah orang-orang yang sudah beriman. Yang tidak beriman tidak diberi kabar gembira. Kalau diberi kabar gembira, diberi kabar gembira tentang siksa. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Wa 'amilu, dan mereka telah mengerjakan as-sholihati, amalan sholih. Yang amalan ghairu sholih ditolak oleh Allah. Ada orang beramal yang ngarang ditolak oleh Allah. Mereka yang iman dan beramal soleh istiqomah sampai akhir hayat, Allah janjikan kepada mereka anna lahum, sesungguhnya untuk mereka itu jannatin, surga, dapat surga besok kelak pada saat ketika kita sudah menghadap Allah Azza wa Jalla. Surga itu Allah mengatakan tajri, mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anharu, sungai-sungai. Digambarkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah bahwa surga itu di bawahnya ada sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Enaklah, mantap pokoknya. Ini nanti tepinya, tanahnya itu modelnya seperti apa, nanti kita lihat secara tafsiran. Kullama rizqu, tiap-tiap mereka diberi rezeki, minha, darinya, dari surga itu, min samaratin, dari buah-buahan, rizqon, sebagai rezeki. Jadi mereka mendapatkan buah-buahan, ono kurma, ono pisang, ada buah delima, mbok juwet iki ono kok gak juwet, kecacil, tapi ini kan bagian dari buah-buahan. Kalau mereka mengatakan hada, ini alladzi yang ruzikna, telah diberikan rezeki kepada kami min qablu, dari sebelumnya. Oh, ini kan buah yang sama dengan dulu waktu di dunia, cuman mungkin rasanya nggak sama, lebih enak. Mungkin anggurnya lebih enak,
Kalau ada apa ini umpama ono iku mau kecacil apa ono juwet ya rasanya mesti luwih enak. Nanti Pak Maam juwet. Nanti sak menten-menten iki. Nek ono delima ya enak. Nek ono kurma ya luwih enak. Kurma itu lebih enak, masya Allah. Dimakan memang bener ya, satu itu warak itu bener, tiga itu hal yang bagus Pak. Agak besar-besar gini, tiga ngomongnya ya wis warak sakjane. Tapi wong Indonesia itu masih mangan 10 sing ngene iki mau ya. Gak pecel ya kurang afdol. Karena afdol buka poso itu Pak ya telu kurmane telu. OTT ini melok telu. Sego bungkusnya sisi. Tahu deh macam-macam. Tapi zaman Nabi itu ya kurma gitu aja sudah selesai. Makanya Nabi itu walaupun beliau sudah usia uzur ya, misalnya tahun umur 52, beliau kan 53, itu mulai perang. Jadi 53 itu justru malah giat-giatnya berdakwah. Awak dewe 53 itu kok ngaji tak rasa-rasa. Nak ngaji Pak wis tuwek boyo lupa. Oh niki masjid iku wis lupa. Tapi nek adu doro sewekep. Adu doro mancing dinas-dinas perairan ya Pak. Nanti kan saya juga berangkat jubuin Pak Bulog ini. Ternyata ransel mancing mania. Wah, kayak gini kok bengi kan. Wis awan terjo bengi mancing. Terus karo bojone ya apa? Jadi mereka mengatakan begitu di surga. Wa utu, dan setiap mereka diberi bihi dengannya mutasyabihan yang serupa. Tapi jelas rasanya berbeda. Dan yang tak kalah menariknya adalah walahum, dan bagi mereka di dalam surga itu, dia di dalam surga azwajun, dapat pasangan-pasangan, dapat kenikmatan pasangan. Ini yang kemarin menjadi viral di media sosial, sampai itu Neng Imas atau siapa itu yang mengatakan bahwa laki-laki yang besok kalau di surga itu mendapatkan orientasi laki-laki itu memang lebih dekat daripada itu kemudian di komentari ustadzat apa tolol apa gitu, karena gak mau Al-Quran Pak. Wong lanang itu sak sugi-sugi wong lanang, sak seneng-senengi uripe wong lanang, nek gak ana wong wedok nglimprek suweh. Mereka yakin itu Nabi Adam alaihissalam dulu kurang apa surga, diberi surga oleh Allah, diberi kenikmatan, kalau kancane itu yo lengar-lengar dewean, dolanan dewean, yo gak gelem malaikat dolanan bareng kan si jinggone ya. Butuh konco. Nek wong wedok kan, wong wedok itu orientasinya tidak yang begitu. Perempuan itu orientasinya kepada materi. Wong wedok sama lebokno Lipo Plaza, Auto Ramayana, sama kayak duit 1 juta, set nih. Kira-kira wong wedok iku eling sampean. Dik sampean belanja 1 juta, aku tak ning Joko. Iya Mas. Oh, gak ngarah ini. Orang perempuan itu lebih melaku sawen, tapi ini wong lanang azwaj.
Al-ziwat itu mutahharatun yang suci, artinya dia tidak pernah mens. Nek itu dunia kan men, hati dijempol men, ya lah ada men. Terus kadung ngombe SDM jemen. Tapi nek swarga ndak ada, men itu ndak ada. Wahum sedangkan mereka di dalam surga khaliduna mereka kekal. Jadi kalau ada orang mengatakan hidup di surga tidak kekal, itu keliru. Ada dulu judul buku namanya Surga Tidak Kekal. Ada. Keliru. Kalau nggak kekal, buat apa orang berjuang? Oh, nggak kekal. Penghabisan itu ya di surga itu, hidup di akhirat itu penghabisan. Khaliduna mereka kekal selama-lamanya. Terus bayang no, apa sih kerjaan nek kono selama-lamanya? Ya bertasbih, beribadah, kemudian enak. Wong kita ini di dunia saja loh Pak. 70 tahun apa yang kita kerjakan? Isuk tangi, awan kerja, sore mole, bengi turu, isuk tangi, awan kerja, ngoten terus. Terus itu pun kita tidak pernah mau meninggal. Jadi ditawari sama gelem gak mati, wong urip ya nguna-nguna. Mboten purun, Pak. Nyatane nek ulang tahun niku ngarepe kan ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan 70 jauh dawa maneh ya Allah panjang umur. Panjang sepiro maneh. Putune wis arep-arep warisan. Baik gak gelem mati. Nek duwe warisan, nek gak duwe mboten kan duwe. Kita lihat wabasyir, pemberitaan yang mengembirakan dengan hal yang disenangi oleh hati manusia, itu basyir. Sesuatu yang menyenangkan buat manusia itu adalah surga, kenikmatan yang luar biasa. Karena itu oleh Allah diberi kabar gembira bagi mereka yang beriman. Kata tabsyir juga diungkapkan untuk sesuatu berita yang menyedihkan sebagai bentuk ejekan kepada penerima berita. Terima kasih. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan siksa yang pedih kepada ejekan. Wa amilus sholihat, amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis ditolak oleh Allah. Karena itu pentingnya orang mengkaji dan mengaji Al-Quran adalah dalam rangka menstandarkan amalan yang sudah kita kerjakan selama ini. Kalau tidak pernah mengkaji dan mengaji Al-Quran, itu dipastikan bahwa mereka tidak akan pernah melihat kebenaran itu dengan sebenarnya. Annalahum jannatin, ini sesungguhnya bagi mereka adalah surga-surga. Kenikmatan di surga adalah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani maupun rohani. Jadi surga itu kenikmatan yang puncak, sudah tidak ada lagi. Kalau orang di dunia itu kenikmatannya puncak ya paling pada saat dia umur 40, maksimal 50 lah, 50 tahun ke atas. Apa yang kita peroleh belum tentu kita bisa menikmatinya dengan sempurna. Padahal sukses secara materi rata-rata umur 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, tapi menikmati hasil itu nah, kita tidak bisa menikmati seluruhnya. Sudah kaya makan sate tidak boleh, sudah kaya makan boleh tidak boleh, sudah kaya tidak boleh lelah, sudah kaya tidak boleh macam-macam. Wis oke Pak, tempe loh tenang saja.
makan di panci, tempe loro, sate telu, itu gak oleh terus-terusan. Padahal orang kaya itu jangankan 3 tusuk sate, 10 kambing dia bisa beli, tapi gak bisa menikmati semua. Sementara di surga luar biasa, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai madu, sungai susu, yang lain-lain. Wa utubihi mutasyabihan, dalam bentuk atau warna dan jenisnya dengan apa yang mereka dapatkan di dunia, tetapi tidak sama rasa dan nikmatnya. Jadi seperti yang saya jelaskan, kurma saja itu rasanya tidak sama. Ono Tunisia, ono ini Ajwa, ono kurma itu saja tidak sama, apalagi besok pada saat di akhirat. Kemudian walau fiya azwaju mutahharah, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala macam kotoran, bukan hanya dari haid. Jadi istri itu bahkan ucapannya, Pak, bidadari itu tidak pernah dengan ucapan-ucapan yang kotor, tidak pernah meso, tidak pernah membantah. Fisiknya dia suci dari haid, rohaninya dia suci dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Jadi kalau di dunia itu kan enggak, kadang-kadang bojo itu ketok-ketok ayu, tapi nesu Pak, masya Allah, gak karu-karuan omongan itu. Baru-baru ini kita mendengar ada artis luar biasa, kalau di TV mesra banget, nah kok ndelala terjadi KDRT. Begitu kita lihat, dengarkan bahasa yang dikeluarkan pada saat berkelahi itu, masya Allah. Oh, apa nama binatang itu yang disebut, bayangkan begitu, Pak, ayu-ayu nah ngomongin koyok ngono, kamu wes ada dulu enten nih lu ngomong wong ganteng ngomongan elek, wong ayu ngomongan elek, omane wong elek ngomongan elek, masya Allah, gak payu palas. Makanya nih zaman niku elek ojo ngomong sing aneh-aneh ben cepet payu. Wong elek ngomongan, wong ayu itu ngomongan elek jadi elek, omane sing elek. Wa hum fiha khalidun, tidak pernah mati atau dikembalikan lagi ke dunia. Mereka hidup selama-lamanya. Tidak mungkin orang di akhirat itu, di surga itu, oleh Allah dikembalikan ke dunia kemudian mereka akan beribadah lagi. Semua sudah berakhir. Namanya khalidun. Nah, sekarang makna, penjelasan makna. Amalan sholihat, segala bentuk amalan yang bermanfaat, yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, dan disertai dengan keimanan yang benar dari pelakunya. Jadi amalan itu diterima oleh Allah. Yang pertama iman, karena iman. Yang kedua standarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dua ini nggak ada, tidak diterima oleh Allah. Ada orang itu yang amalannya baik, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, Allah tolak. Ada enggak orang non-muslim sedekah? Banyak. Bahkan bisa lebih banyak daripada yang kita lakukan. Tapi Allah menolak. Kenapa menolak? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Ini Allah tolak. Jadi orang-orang, Pak, orang yang apa itu di sosial itu, kalau sudah memberikan sedekah ini, kebaikan itu luar biasa.
Tapi ada orang itu yang iman, tetapi amalannya tidak diberi contoh, tidak ada contoh di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka Rasulullah mengatakan rotun, bahwa rotun, maka dia tertolak amalnya. Dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menciptakan hal baru dalam urusan kami, agama ini, berupa apa yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak, kata Nabi. Karena itu ada orang iman tapi ibadahnya, amalnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran wal Hadis, maka ditolak. Dan di sekitar kita ini banyak orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah, tapi amalannya tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak. Dan kalau diberitahu, itu kita yang ngasih tahu, dimusuhi, Pak. Dimusuhi. Karena itu mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran itu penting. Nah, saya ini kan mengkaji seperti ini, sudah ada beberapa masjid yang runtut, Pak. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran itu runtut. Tapi ini pun jarang masjid-masjid yang mau. Jarang. Ada masjid yang mau mengkaji begini itu jarang. Rata-rata kalau minta itu tematik. Kalau tematik itu kan ceplok. Kita nggak tahu esensinya secara keseluruhan. Tapi kalau mengkaji dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya itu, insya Allah kita akan paham bagaimana Al-Quran itu. Bahkan kalau ingin belajar menerjemah Al-Quran, menerjemah apa ya? Kita cukup belajar Al-Fatihah terjemahannya, Al-Baqarah hafal terjemahannya, itu insya Allah Ali Imran, An-Nisa itu insya Allah sudah mulai bisa menerjemah. Karena itu di sini saya terjemahkan dulu satu kalimat, agar kita ini nanti paham. Nek jenengan nyekel Quran, nanti gak nyekel Quran gitu. Ya, tapi insya Allah paham lah, ya. No. Makanya besok mana jajan aja metu dhisik, Qur'ane sing metu dhisik. Supaya kita tahu amalan itu mana yang baik. Ada orang nggak sembahyang terus kepengen mlebu swarga. Kalau ditanyakan sholat nanti supaya masuk surga, dan dia bilang surga itu bukan hak kamu. Koyok panitia surga ya awakmu iki ngono. Koyok panitia surga, bukan panitia surga. Tapi Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang masuk surga itu salah satunya adalah dia sholat. Nah, kalau gak sholat bagaimana dia mau masuk surga? Poso, ya apa poso? Kalau iman sudah di dalam dada ini, Allah akan tetap masukkan kita di dalam surga. Surganya siapa? Harus beriman dan beramal soleh. Atau nggak amalan-amalan yang mubadir gitu, pengen kawat deh direbut ngomong sapiran-piran boleh berkah. Allah tolak. Allah mengatakan juga dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah aku beritahu kepada kalian bil akhsarina a'mala, dengan amalan yang rugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adalah orang-orang yang mereka sesat usahanya di dalam dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinun,
Sedangkan mereka itu mengira sesungguhnya mereka adalah baik sum'ah usahanya. Mereka mengira sudah baik, tapi oleh Allah ditolak karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada contoh dari Rasulullah. Kalau nggak ada contoh yang ditolak, terus kawai rasanya sembuh suarga. Ternyata oleh Allah ditolak karena mereka tidak ada ilmunya. Kalau ada perbedaan mungkin lain di dalam proses ibadah. Tapi kalau berkaitan dengan yang substansi tauhid itu insya Allah mesti sama. Tapi kalau proses-proses ibadah itu mungkin ada berbeda-beda. Itu pun tidak mencolok. Nah, yang lain-lain, sedekah bumi, petik laut, apalagi rocotan, ringkepan, ngelbokno arek bayi ning nggone kandang, ayam, kemudian ya ada kan ritual itu, dikongkon milih pensil, tak milih duit, tak milih HP, yang delok-delok nek wis pinter main HP arek cilik mesti delok HP. Oh, bocah berarti besok pinter teknologi. Nek milih pensil, oh besok dadi insinyur saya gak butuh pensil, wis nggambar AutoCAD cet mari. Oh, sayur berarti besok kita detakan sak karep-karepe tok, gathuk-gathuk notok karepe, niatnya benar tapi keliru. Tidak begitu. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur dengan pertemuannya kepada Allah. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi ya luar biasa sekali. Karena itu mengaji ini harus terus supaya kita tahu standar kebenaran. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, a'dadatu la ibadat ya salihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala hadar ala qalbi bashar. Masya Allah. Allah berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di surga kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah Pak terlihat oleh mata. Karena itu di dalam hadis nanti di Bukhari, di Muslim itu tentang bab iman, tentang surga. Rasulullah melihat orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Orang itu dimasukkan oleh Allah dalam ma'ul hayat. Kemudian oleh Allah setelah dia ma'ul hayat itu kemudian jadilah manusia rontok Pak, yang hitam-hitam, yang karang-karang, yang tadi arang-arang itu rontok semua, jadilah manusia utuh bersih. Kemudian Allah mempersilahkan dalam hadis ujung-ujung itu ya, karena itu agak panjang. Kamu minta seperti apa? Njalu sakarep. Maka dia minta memandang seperti apa, minta paling tinggi bagi dia. Oh omah koyok neng Pakuwon ya Allah, modelnya koyok ngini, kusen ikus sip. AC ning kene macam-macam lah jaluan. Wis gak ono maneh. Jaluan maneh, mikir maneh. Oh sing ngeten ya Allah. Wis oleh Allah dikasih nyok. Tapi ketahuilah bahwa ini adalah kenikmatan paling rendah di surga. Padahal kita ini Pak, duwe umat ketiga enam wis kawaya mau wekiti.
Ate ning perumahan kauman. Mus kaya tipe 36 45 57 wis ta kawat teh. Nek swarga iku gak ana napa-napane. Dan tidak pernah terdengar oleh telinga seperti apa kenikmatan buat saking tingginya, dan tidak pernah terbesit dalam benak manusia. Oh ya apa surga itu? Nah, cuman Allah selalu memberikan gambaran. Nah, nama-nama surga. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada Darussalam, ada Darul Muqammah, ada Maqamul Amin, ada surga Khuldi. Di dalam hadis begini, Rasulullah bersabda, Al-Kausar adalah sungai di dalam surga. Kedua tepinya dari emas luah. Masya Allah. Plengsengan ini dulu emas. Demikian Pak. Sungai plengsengan ini emas. Kanan wah ya kawan. Neng kene iki watu biasa. Kadang-kadang ya karo mandore gak pate kuat. Nek banyu ambrol iki emas Pak. Alirannya dari yakut dan mutiara. Masya Allah. Tanahnya adalah misuk yang paling wangi. Bayangkan begitu Pak. Tanahnya, Masya Allah. Kan bayang apa yang bayang no. Sungai tepinya ini teko emas. Masya Allah. Bayang ya Allah ya Allah. Airnya lebih manis daripada madu. Apa mana sari tebu. Serta lebih putih daripada salju. Ini kan stop markotom. Nikmal bu. Yang paling dukur kan surga Firdaus. Kalau kita dapat ini saja alhamdulillah. Pokoknya target hidup itu Pak, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Target hidup itu terlepas dari siksa neraka. Berarti oleh surga. Dene besok kok ada kita masuk di dalam Khuldi, kemudian ada sahabat kita masuk di dalam Firdaus, yo gak apa-apa di mampir terus. Lah kok ngono rene, enak ning Firdaus sambang sampean terus. Oh. Ngono ae Pak. Nek melbu, kan nek melbu. Melbu niku angel. Iman karo amal salat tadi lho. Sembayang subuh aras-arasan jaluk Firdaus. Ayo. Yang ketiga, bagaimana pasangan di surga? Nah, ini pasangan di surga. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau seandainya walau anna mar'atan min nisa'i ahlil jannah itol'at ilal ardi, kalau seandainya seorang wanita surga itu muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit. La adoat ma bainahuma. Berarti kan semrawong, Masya Allah. Oh, Pak wong wedok sing bercahaya kayak ngono. Gak ono. Kita tidak menemukan wanita itu di dunia. Tidak menemukan. Paling banter wong wedok iku ya dandan iki lho. Terus dandan ya kene tok iki. Kene putih tangannya ireng. Kene ki putih kau, tapi kene bisa ireng. Allah anu pedang wis tabir surya, tabir palsu, tak macam-macam. Isi kabeh. Wala malaat ma bainahuma rihan, dan akan memenuhi bau yang semerbak antara bumi dan langit.
ambune iki lho Pak. Donya langit, Masya Allah, bumi dan langit. Jadi mau muncul seret itu ambune itu luar biasa, harumnya surah apa tuh bidadari itu. Sampean duwe bojo kadang-kadang isu adus, alhamdulillah nek gak adus ku Masya Allah nang kawat cut ya sek kolu wae heran ae ante gak sikatan sesajur. Makanya saya sarankan kepada ibu-ibu sama nek nek subuh adus nang dandano. Ala gak percaya sampean. Lho saestu niki ngeten lho. Meteor ini ngeten. Sampean ketemu karo bojo jam piro sing normal? Isu. Kali bengi. Lah nek awan ketemu mboten wong sing lanang niki padha kerja. Lah nek sampean isu ketemu karo bojo, herek-ketek ngono. Wis gak atus apa. Ketemu sore, yo nuku potongane. Ya apa wong lanang gak nelongso. Padahal ning njaba iku Masya Allah. Ketemu wong wedok ayu-ayu. Sing ngono sing ngene, sing bentuke ngono bentuke ngene. Lah nek sampean gak tau dandan. Ya kalah ngono. Dandanan nih isu. Lu sarapan Ustaz sama tuh kok sego bungkus. Aman. Loh. Lah apa kok isu-isu soro-soro niku? Ayo Mas kebungkusan ke bungkus. Toh sama wis dandan. Sama antarkan suami keluar rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan cantik dan doakan dia. Saya doakan kau selamat Mas. Dan hati-hati, apa? Jangan selingkuh. Wis ta. Wis ayune koyo ngene. Nang nek sampean nggo daster bolong kene nah. Kau petut. Wis mari diompoli anake isih dienggo maneh, cek tegone ngono lho. Asih sing lanang ya ngono. Wis gak tau kepethuk bojone bengi aja mancing. Iya. Kadang ndelok wong lanang mancing bengi niku. Nggih heran. Sing lanang cap opo ngene kan. Ya gak apa-apa nek padha lanang marang suami istri mancing bareng. Tapi gelem ta wong wedok bengi mancingnya ya. Sing ayu. Salah Pak sing penting original. Ya original kecut iki mau. Yuramu husa iha miwara'i lahmiha minal husni. Bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya, Masya Allah. Sumsum ini kalau ketok dana bening ngono. Nang anak dhewe iki ndek bojo malah tua gak malayu. Malas elek iki mau lho. Yes, ayu itu sik nom-noman. Makanya kalau kita mengharapkan kebaikan mana surga. Karena itu rumah tangga itu bagian dari proses ibadah orang mencari surga. Besoknya suka olehnya. Bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya di belakang dagingnya. Karena indahnya Pak. Masya Allah. Ya apa ya? Maksudnya apa bentuknya ya apa? Saking ayu nih. Awak dhewe wong ndelok wong putih mbok istighfar tapi astagfirullah bisa nginceng nek ireng kan gak makanya kalau niki ireng ya alhamdulillah gak apa-apa didelok nek ganteng kaya artis Korea ngono yakin kok jamaah iku wae delok aku tok gak perkara majine kula nggih syukur ngoten mawon ireng wis gak apa-apa sing penting wis nggih. Wa indahum qasiratut tarfi ainun
Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangan dan jelita matanya. Motone ku api. Gak sipit ngono gak. Terus gak moto duiten. Gak moto duiten gak ono. Oke ini kadang itu moto ning ngene sak cilik. Tapi ero duit iki ya ero. Ya 100 ngene ngerti kan. Lho kok mau sakmene ya ngono. Ero iki 20.000 karo turu. Masyaallah. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Kalau nanti bisa umur 30 berarti besok bidadari itu ya umurnya 30-an mah. Kan kita bisa umur 30-an. Sama bayangno uang gadis umur 30-an, Masya Allah. Itu mekar-mekarnya orang. Tapi nenek dunia kan umur 30 nanti 35 atas anak telu molor kabeh. Tapi surga bidadari itu Masya Allah pandangannya. Ini dalam Al-Quran Allah jelaskan demikian. Tapi bagaimana bentuknya nanti pada saat kalau kita masuk dalam surga? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, gak tahu update status pelas. Nah ini kan gak rondo titik enten. Terus ditulis Pak sendiri. Rondo saya guys. Hari kedua sendiri lagi. Ketiga sendiri terus. Keempat semoga ada imam yang baru. Habis di dalam Al-Quran bidadari itu menundukkan pandangan mata, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin, tidak pernah tersentuh oleh manusia. Ini mau gak tahu wianan, gak tahu papanan, api. Dan bagi mereka setiap penghuni surga itu 2 istri yang masing-masing bidadari tersebut memakai 70 gaun. Nampak sum-sum betisnya di balik 70 gaun tersebut. Gaunnya Pak 70. Masya Allah, gaunnya 70. Nek wong wedok saiki ning donya gak pakaian. Semakin tipis, semakin tipis, semakin ndek, semakin ndek. Ngapain mlebu swarga dari mana? Karena itu pertahankan bapak-bapak, ibu-ibu berumah tangga, wabil khusus untuk wanita berpakaian yang terbaik. Setiap seorang dari mereka memiliki 2 istri yang sum-sum betisnya dapat dilihat dari balik daging karena indahnya. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Gak tahu cekcok, gak tahu patu. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka ciptakan rumah tangga itu yang tidak pernah cekcok. Gak tahu waduh lah ya masa mana kau orang gak tahu. Nah coba nih dunia salah titik kan, aku hidup tidak pernah bahagia dengan dirinya. Dan tidak juga ada kebencian. Gak tahu kok ngondok ngono, gak tahu. Gak tahu ngondok. Wong wedok nek surga gak tahu ngondok, Pak. Hati mereka menjadi hati yang satu. Mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Nah, terakhir ada yang bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, apakah kita akan berhubungan dengan bidadari-bidadari kita di surga? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, seseorang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari. Di dalam hadis yang lain, kekuatan manusia laki-laki pada saat itu sama dengan 40 kekuatan manusia di bumi. Kamu bayangin apa? 40. Ini hadis ini dikatakan bahwa sana hadis ini sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Artinya besok itu seperti itu. Nah kita ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana meraih kehidupan surga itu
Syaratnya cuma dua, beriman dan beramal soleh. Kalau mau beriman dan beramal soleh, Allah sediakan surga. Kalau tidak, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, ya Allah akan berikan siksa kepada mereka dengan siksa neraka. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi pribadi, dan semoga iman yang hari ini kita pegang terus kita pegang istiqomah sampai akhir. Ada pertanyaan? Buat ternyata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.